Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Suara dan Musik dalam Perspektif Islam. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ananda Putri Avianti, NIM 2419075. Dan yang kedua ada Dina Milatina, NIM 2419076. Dan yang ketiga ada Ani Rahmana Marwati 2420047, dan ada Vita Fania Dewi 2420059, dan ada Susi Wulandari 2024115010. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang sejarah dan definisi musik. Banyak catatan sejarah yang mengatakan bahwa latar belakang mayoritas masyarakat Arab yang pada dasarnya memiliki kecakapan dan keahlian serta kecenderungan, ketertarikan, dan syair dan puisi, maka merupakan suatu hal yang wajar bila seni musik tumbuh cukup besar, karena di Arab hal ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bahkan musik menjadi hal yang utama dan bisa dikatakan lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Arab. Musik ini kalau di Arab lebih dikenal dengan handasah al-saut atau seni bunyi secara estetik. Hal itu terjadi karena dalam istilah Arab, musik tidak berarti tentang susunan nada ataupun instrumen seperti istilah musik dalam bahasa Inggris atau Latin yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya musik adalah suatu kesenian yang tercipta dengan dipengaruhi oleh pengawalan atau pengurusan bunyi. Di sini, menurut sebuah hadis, Rasulullah memandang alat musik sebagai pengundang setan yang menyeru manusia untuk menyembahnya. Maka pada masa ini, kebanyakan para ahli hukum dan teolog Islam menentang eksistensi musik. Jadi, eksistensi musik atau ketenaran musik di zaman ini itu lebih dilarang atau lebih ditentang karena dianggap menyeru atau menyembah. Ada juga yang memandang sebagai hal yang tidak terpuji atau makruh, dan ada juga yang menganggap sebagai hal yang terlarang atau haram. Namun pandangan masyarakat umum terhadap musik yang dapat dilihat jelas pada sebuah ungkapan berbahasa seperti berikut: anggur laksana tubuh, musik menjadi nyawa, dan kesenangan adalah keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya ada seni musik dan suara pada zaman dinasti Umayyah di Damaskus. Di zaman dinasti Umayyah berkembang pesat dan subur, terutama di daerah Hijaz dengan Madinah sebagai pusatnya. Puncak kegemilangannya terjadi di zaman Abbasiyah yang ditandai dengan berbagai anugerah kepada para seniman. Di masa ini, ada 4 kelas masyarakat yang disebut at-tabaqah al-ula atau kelas utama, yaitu seniman, ulama, pedagang, dan ahli teknik. D. Seni musik dan suara pada zaman Spanyol Islam atau Andalusia. Dalam perkembangan seni musik dan suara di Andalusia, tidak bisa dikesampingkan jasa besar Hasan bin Nafi yang sebelum dikenal dengan panggilan Ziryab. Beliau sebenarnya seorang maula dari Irak, murid Ishaq al-Masuli, seorang musisi kenamaan di istana Harun ar-Rasyid. Ziryab tiba di Cordova pada tahun pertama pemerintahan Abdurrahman al-Ausad. Keahliannya dalam seni musik dan suara masih membekas sampai sekarang, bahkan dianggap sebagai peletak dasar dari seni musik Spanyol modern. Bahwa sebenarnya huruf-huruf not balok, do, re, mi, fa, sol, dan si diadaptasi dari huruf-huruf Arab seperti dal, ro, mim, fa, sod, lam, dan sin. Kemudian yang E, seni musik dan suara pada zaman dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah didirikan sekolah-sekolah musik oleh para khalifah dan pembesar di berbagai kota. Penyebab didirikannya sekolah-sekolah musik itu karena adanya dorongan untuk mendapatkan pekerjaan. Musik juga digunakan di kalangan para sufi seperti Hujatul Islam al-Imam Ghazali yang memandang penting
untuk memperoleh ghairot Tuhan. Di zaman ini terdapat dua macam musik, yaitu musik vokal dan instrumental. Yang selanjutnya yaitu seni musik dan suara pada zaman Turki Utsmani. Seni musik dan suara ini merupakan salah satu seni yang sangat marak sejak dinasti Umayyah hingga sampai pada puncaknya yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Namun sejak keberalihan kekuasaan di bawah kendali orang-orang Turki, jenis kesenian ini memperoleh pengkayaan yang luar biasa. Ilmuwan musik dan suara Islam. Yang pertama ada Al-Kindi atau Abu Yusuf Yakub Isa, ilmuwan musik dan suara Islam. Yang pertama ada Al-Kindi atau Abu Yusuf Yakub Isa, yang kedua Yusuf Al-Khatib, ketiga Ibnu Sina, keempat Ali Al-Isafani, kelima Al-Mas'udi, keenam Al-Farabi, ketujuh Khalil Ahmad, kedelapan Ma'bad Walad, kesembilan Ibrahim Al-Masuli dan Isa Al-Masuli, yang ke-10 Hubab, ke-8 ke-11 Sulamah, ke-12 Zatuhat, ke-13 Uraib atau penyanyi ternama dari keluarga Abbasiyah. Musik dan pembangunan insan. Hujatul Islam Imam Ghazali mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dibekali dengan naluri memikat sesuatu menurut tabiat yang ada pada manusia. Mata ingin menikmati sesuatu yang cantik, pendengaran atau telinga pula ingin mendengar suara yang merdu dan berirama. Jasmani menghendaki keperluan dan seterusnya. Tidak munasabah bagi Allah Subhanahu wa taala menyediakan naluri atau keinginan bagi setiap segmen ciptaan dalam badan manusia itu sendiri. Musik juga berperan dalam konteks pembinaan sosial. Musik mampu menyatukan rakyat berbilang kaum melalui asimilasi diri tiap warga dengan cara mengenali hati budi bangsa lain. Dunia pertahanan juga memiliki anggota khusus musik. Persoalan musik dan nyanyian dalam berdakwah. Islam tidak sama sekali mengharamkan hiburan, karena ia merupakan salah satu keperluan naluri manusia, seperti yang dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah bentuk musik dan nyanyian ini sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak? Permasalahan ini perlu dilihat dari beberapa aspek, dimulai dari aspek instrumen musik, lirik, penyanyi, dan juga panggung dan pelaksanaan. Seni nasyid. Seni nasyid adalah seni lagu atau nyanyian yang berdramakan lagu padang pasir atau musik Arab. Lagu tersebut mengandung ajaran-ajaran agama Islam dan permasalahan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada mulanya, nasyid hanya terbatas pada aluran suara saja, namun selanjutnya dia mulai diiringi dengan alat-alat musik yang populer pada masa itu seperti rebana, gendang besar, gendang kecil, tamborin, dan yang sejenisnya. Selanjutnya, nasyid mengalami perkembangan dan perubahan dengan menambahkan beberapa alat musik seperti gitar, piano, biola, dan lain-lainnya sesuai dengan kemajuan zaman. Makna nasyid dari sisi bahasa merupakan suatu lagu yang banyak mengandung puji-pujian karena awalnya nasyid diucapkan untuk bacaan doa dalam suatu upacara adat ataupun keagamaan yang kemudian berkembang menjadi lagu yang diiringi dengan berbagai alat musik. Kemudian, contoh-contoh alat musik. Yang pertama ada al-bakwi, duf, dan al-dud. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.